Jangan begitu tidak ada orang heran sendiri, tidak heran sendiri begitu. Tapi tidak, karena pengalaman saya kurang lebih 1 bulan di kantor gubernur itu. Itu ramai sekali. Jadi tamunya Pak Gub itu ada 2 kelompok. Satu kelompok di lantai 2 persis di pintu masuk. Terus di kelompok keduanya di lantai bawah dasar ya. Jadi biasa kesulitannya masih ada tamu. Iya. Kalau lantai 2 sudah habis gitu. Ya. Tinggal lantai bawah. Itu uka-uka itu. Suruh naik semua. Baru dia sawer. Jadi Dari hari Tunggu kamu. Kamu ini dari mana semua ya? Saya lihat ini rapi pakai. saya tadi Kak Tion ini dari pagi jam berapa sudah di sini menunggu teman baru kita ke Donggala ada agenda sidang tadi. Sidang. Ini tugas baru. Pilih kemudian kader Partai Nasdem. Oh begitu Ya, ya. kebetulan dia ada sengketa perdata di wilayah pengadilan Donggala yang kita wakili. Jadi kita tidak pakai nama kantor bahu, pakai kantor pribadi. Kantor pribadi. Bersentuh dengan partai, tapi lebih pada kader partai. Tapi ini perdata ya, saya tidak Perdata, percaya ya. perdata. Soalnya kopi juga. Urus percaya. Kak kami bagaimana? itu kasus perceraian itu agak bahaya. Kenapa? Karena ada teman juga lain juga dia punya motif. Tapi ya sudah terus dicerita. Tapi ini sudah 1 bulan jadi tentara gali dia ini. Iya. Betul. Rajin tiap pagi ke kantor. Ya. Dan barusan ini hidupnya teratur. Ada perubahan pola hidup dalam ini. Coba Ya. cerita dulu. Pagi-pagi sudah di Baru kantor. dari kantor tadi. Iya, tadi sampai jam berapa kita rapat tadi? Jam 9 ya. Oh ya sama-sama kakak Ata. Jam 1. Tapi saya duluan cabut. Sementara ini saya langsung kontak, ada ketemu teman di warung kopi, jadi ngopi dulu, terus langsung ke sini. Oh begitu. Nah tadi juga ada ulang tahunnya Kak Cudi. Iya ulang tahun pertama sejak jadi gubernur ya. Ulang tahun pertama. Kalau kita ikuti Facebook itu, beberapa ucapan yang masuk dari hampir semua kalangan. Jadi seluruh foto-foto lama yang sama-sama dengan Pak Gub itu terposting lagi. Tapi banyak orang kan? Kalau banyak orang tidak usah ditanya banyak orang. Cudi, saya bilang mau ulang tahun besok ke Cudi. Ya biasa. Gitu. Dinamis saja. Sedangkan tidak ulang tahun ramai. Ya, ramai. Ulang tahun begini. Siapa Tidak ada putus-putus orang. Siapa yang di sana? Banyak lah, ada dari relawan, dari teman-teman di OPD juga ada hadir menyampaikan ucapan. Itu sejak dia dilantik ya. Sejak dilantik. Jangan begitu tidak ada orang heran sendiri, tidak heran sendiri begitu. Tapi tidak, karena pengalaman saya kurang lebih 1 bulan di kantor gubernur itu. Itu ramai sekali. Jadi tamunya Pak Gub itu ada 2 kelompok. Satu kelompok di lantai 2 persis di pintu masuk. Terus di kelompok keduanya di lantai bawah. Dasar ya. Jadi biasa kesulitannya masih ada tamu. Iya. Kalau lantai 2 sudah habis gitu. Ya. Tinggal lantai bawah. Itu uka-uka itu. Suruh naik semua. Baru dia sawer. Jadi Dari hari bahasa uka-uka itu perlu dulu diperjelas sedikit apa? Karena sepengetahuan saya uka-uka itu di acara televisi dulu itu. itu maksudnya uang keluar. Iya, bala uka. Kalau uka-uka itu kan Ismail Sahi membahasakan sekali bala uang uka. keluar itu. Ayo, bisa naik di atas. Oh. Awajudan bisa naik semua. Di sawer. Jadi kalau sudah dia tamu, sudah selesai pekerjaan di kantor dia sudah balik. Biasa ke warung kopi dulu, atau kalau tidak langsung ke Siran ini. Tunggu dulu, apa semua biasa kalau kakak Ata yang dibahas-bahas tenaga ahli dengan Pak Gub ini. Ya, lebih banyak soalan saja bagaimana memastikan visi misi itu on the track. Sebenarnya gitu ya. itu yang tugas utamanya sebenarnya. Jadi program OPD sesuai atau tidak. Kan ini jelas harus butuh transisi
dari rejim lama ke rejim baru. Iya, ini merubah kebiasaan Ya, lama ini. ada kebiasaan yang berbeda, Begitu ya. Pak Cudi ini kan cara berpikirnya dia cepat, cepat ya. bagus sekali. Cepat dan mau praktis. Iya cepat, Ya. pokoknya mau cepat, praktis, dan harus segera berwujud kira-kira Harus begitu. tereksekusi Langsung secara tereksekusi segera. Nah, karena itu diperlukanlah OPD yang sebagai mesin birokrasi yang juga punya kecepatan yang sama. Nah, untuk mengimbangi. Mengimbangi itu. Nah, kami sebagai tenaga ahli Pagub diberi tugas bagaimana mendorong OPD ini untuk melakukan ada waktu ini kan ada pelantikan Kemarin. kabinet baru itu. Bagaimana perkembangannya? Iya di pidato kemarin dia waktu pelantikan itu nah dia kembali menyinggung itu, menyampaikan bahwa seluruh OPD harus bekerja sungguh-sungguh untuk pencapaian visi misi mereka. Jadi ada 2 peristiwa kemarin. Mungkin itu ada hubungannya juga dengan ulang tahunnya Pak Gub, Ya. sebagai hadiah ulang tahun barangkali kan. Peristiwa apa tersebut? Jadi pertama ada pelantikan Nah, kurang lebih 22 kalau tidak salah. Ya, 22. 22 pejabat pertama. Ya. Terus peristiwa yang kedua ini peristiwa rakyat. Ada demonstrasi di Kasimbar. Masyarakat di Lingkar Tambang di Kasimbar. saya lihat kalau di medsos lumayan banyak masa. Ya lumayan lah karena Iya, jalan ditutup itu. Iya. Jalan trans, itu jalan trans itu Jalan dia. trans ditutup sama masyarakat. tapi ya bagusnya ada satu tenaga ahli ke lapangan segera. Muhammad Haji Rida Saleh. Iya. Pak Edan langsung. Ya, orasinya bagus. Ketua- Saya ini mantan Komnas HAM. Tidak akan berbohong. Iya. Harus kita kawal bersama. Jadi bagus juga ya. Dia langsung telepon juga Pak Gub. Hmm. Terus telepon Pak Gub itu di speaker didengarkan oleh masa Pak Gub Sangat. ingin melihat juga keadaan di sana secara langsung. Kondisi lapangan. Mungkin minggu ini dia turun. Iya. Cek di- Responnya Pak Gub sendiri soal ini bagaimana? Kalau menurut biasanya kan dia diskusi serius. Ini kan tenaga ahli salah satu tugasnya adalah teman berdebat. Ya. Beliau. Kalau Teman berdiskusi. masalah tambang kan sebenarnya beliau cukup bagus lah. Hmm. Dia ingin semua masyarakat memiliki akses. Hmm. Nah, itu yang sedang diperjuangkan sebenarnya. Makanya ada gagasan tambang rakyat. Hmm. Tambang rakyat. Jadi bagaimana rakyat di lingkar tambang itu ikut berpartisipasi, Nah, dan menikmati hasil. menikmati hasil. Nah, mestinya itu oleh pemerintah pusat direspon. Hmm. Saya kira begitu. Itu jalan keluar paling moderat saya kira. Tapi sudah diusulkan juga ada 3 titik wilayah Tambang pertambangan rakyat. Oh, Ya. Tapi berbahaya. Artinya boleh begitu, tapi ini kan biasanya tambang itu sangat berefek pada lingkungan. Ya. ya Pasti pasti memang Itu- harus itu tugas tata kita lah, kelolanya. bagaimana menjaga, memantau, mengendalikan situasi di lapangan agar tidak sporadis lah kegiatan pertambangan. Iya. Tapi kemungkinan perusahaan daerah juga akan masuk. Karena anggapannya selama ini kenapa tambang itu diberikan kepada perusahaan karena dia profesional mengolah itu kan, karena itu banyak ada limbah-limbah beracun apa kan. Nah, kalau kita berikan kepada rakyat apa yang bisa menjaga itu? Nah, itu yang harus kita pastikan nanti ya. Tergantung alat yang digunakan juga. Tapi kalau masuk perusahaan daerah Perusahaan. pasti akan profesional karena kadang pengendalian. mungkin rakyat bagus di dalam bentuk koperasi ya. Iya, Bisa ada ada lembaga lembaga, yang iya. Lembaga kan. yang Kooperasi bisa atau kelompok bekerja sama. bekerja. Kalau sendiri-sendiri itu pasti setengah mati diatur Iya. itu. Bisa liar semua ini barang. dan berbahaya juga. Iya, Dan berbahaya. anu juga yang terpenting itu Kakak Tion. Kan selama ini banyak kita bilang tambang rakyat. Padahal itu bukan masyarakat lokal di situ. Biasa kan ada orang dari luar. Nah, Iya. itu bagaimana bisa memastikan itu bahwa yang terakomodir itu masyarakat di situ. Hmm. Contohnya kemarin dongi-dongi itu dongi-dongi. Iya. Rupanya orang dari utara, dari Papua, bahkan dari kampung saya, dari Palopo, saya kaget. Di telepon. Ya kira-kira apa soalnya itu? Apakah karena memang banyak yang ahli-ahli terutama yang dari Iya, bisa jadi. utara itu kan. Nah, Kemampuan mendeteksi, mengetahui bahwa itu kandungan apa namanya? Rob apa? red. rep. Itu. Saya kaget. Ih, ada dia lihat saya di Facebook, saya di Palu. Iya. Oh, Andi dari Palopo ini.
Dia bilang ada keluarga di situ di mana di gedung-gedung. Hei, apa di situ? Bertambang. Rupanya dia dapat 2 kilo, 3 kilo saya kaget. Lumayan itu. Iya. Itu 2 kilo tuh Mas. Iya Mas. Tapi kalau tambang rakyat dalam skema yang kita pikirkan itu, kalaupun itu terjadi nanti, itu adalah satu kegiatan pertambangan rakyat yang terorganisir. Jadi bukan tambang rakyat yang sporadis. Iya. Terorganisir maksudnya mereka dikelompokkan, Ya. kemudian bersama dengan para pihak akan ada dari pemerintah daerah turun ke sana berdiskusi dengan mereka, membuat aturan bersama dengan mereka di sana. Mana wilayah yang boleh ditambang, mana wilayah yang tidak boleh ditambang, dan bagaimana cara mengendalikan lingkungan sekitar kawasan pertambangan itu. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan yang terjadi selama ini. Itu kan tambang yang bisa dikelola rakyat itu hanya emas ya. Kalau nikel bagaimana itu? Setengah mati kan karena Kalau nikel lain juga urusannya kan. Lain Itu kan, maksudnya kalau namanya Sistem kegiatan pengolahannya, pertambangan. pemurniannya ini kan beda dengan emas kan secara tradisional bisa. bisa Ya, didulang. sedangkan didulang saja bisa. Ya. Apa yang disiram itu, yang emas dalam bentuk butiran itu kan, kalau Kalau disiram diaron itu kejatuh biasa. tersangkut di karpet, itu sudah emas itu. Memang ada ilmunya tuh di masyarakat sudah Nah berkembang. itu yang mungkin pengetahuan. kalau macam dongi-dongi kan pengetahuan masyarakat di situ tidak ada soal itu lah. Makanya orang sudut dari luar, dari Iya. saudara dari utara. Iya. Tapi kalau dogi-dogi sudah clear, sudah tutup ya. Tapi dulu di Sulbar. Ya. Ini kan dari Belanda. Baan tuh dia deteksi emas. Bingung Sulbar terhambur ini. Iya. Udah pakai alat satelit. Penasaran dia turun. Ternyata di emas tambahnya semua di pasar-pasar. Kalau gigi ada ceritanya itu kan ada ceritanya itu. Ini orang pergi cabut gigi. Gitu. Ya, bukan merendahkan suhu Bugis, Iya. keluarga dari Bugis, pergi di dokter gigi. Iya. Gigi dia. Selesai dicabut, ditanya dokter berapa ongkosnya? Dokter nggak usah dibayar. Ini dicabut gigi. Nanti sampai main dicabut gigi emas. Lebih mahal dicabut. Berbiaya dokter. Ya tapi ada data tidak itu isi emas kita di Sulawesi Tengah selain nikel ini kan nikel emas di bagian sini. Kalau emas itu kan sebetulnya bentangan mulai dari Poboyan sampai Buol itu kan Emas semua. Emas. bahkan di Verbeck ya. ya, bahkan sebagian di kawasan Taman Nasional Lorelindo itu sampai di Ulu Utara itu emas juga. Kemarin data saya tidak tahu pastinya, itu saya peroleh semua dokumen-dokumen izin yang diserahkan ke pusat untuk ditingkatkan menjadi izin operasi. Itu cuma 2, Sulawesi Tengah, emas dengan nikel. Emas dengan nikel. Ya, sudah Sama terus. kalau Belitung timah saya. Ya. Kalau gitu emas. Nikel. Ya, tapi di perbatasan Toli-Toli Buol ada tembaga. Karena ya ada 2. Karena kemarin ya, 1 minggu ada investor yang akan mengolah tembaga itu. Dia datang audit dengan kebetulan kita ada. Tapi itu biasa. Ya. Seperti apa? Freeport ya. Ya. Awalnya kan Emas, katanya tembaga, mangan. Tapi dia bawa ini, dia bawa memang tembaga. Begitu. Arahan Pak Gub mengarahkan waktu itu agar kegiatan itu juga harus melibatkan masyarakat di sekitar kawasan. Pemerintah desa, pemerintah kecamatan, didiskusikan baik-baik bagaimana pembagian hasilnya, bagaimana pengendalian lingkungannya dan seterusnya. Jadi itu clear lah kalau di Pagub itu clear ya. Asal dan bermanfaat untuk pembangunan daerah setempat. No soal problem, ya. soal izin kan soal lain itu kan itu Iya, daerah soal pasti akan izin. memfasilitasi. Ini agak ramai-ramai. Iya, dan yang lebih bermasalah sebenarnya yang paling banyak mencuat di Purwokan itu soal izin-izin tambang nikel kan. Kalau emas kan belum ada selama ini kan. Ya belum. Jadi kemarin kan sekarang ada 2 kita digugat ini kan. Kebetulan saya pengacara Pemprov, Iya, pengacaranya Gubernur. Jadi kan tahun lalu kita ada digugat satu soal izin nikel kan, peningkatan personal operasi itu nikel. Nah itu kita
bisa menang di situ gugatan PT Cenggong yang gugat PT Cenggong. Cenggong itu di buat Tuli Barat. Dia Yang digugat Pemprov. Jadi dia keberatan tidak ada jaminan dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan izinnya jadi izin operasional produksi. Padahal izinnya sebenarnya itu 2013 sudah mati kan. Daluarsa. Saya bisa baca kemarin dia itu kayaknya dia ajukan LO mungkin di kejaksaan melalui SDM tidak dikabulkan, makanya dia gugat ke TUN. Akhirnya gugatannya juga NO. Itu urusan LO itu. Ada lagi masuk gugatan juga ini. Tidak semudah yang dibayangkan. Iya, tunggu dulu. Yang LO ini bagaimana? Banyak juga yang tidak paham tuh ini lagi naik soal beberapa dan tidak tahu LO ini apa. Coba sebagai kalau sebenarnya sih kalau kita dalam dunia hukum LO itu kalau bahasanya legal opinion itu pendapat hukum. Sebenarnya kalau dalam dunia hukum kita sebagai praktisi pun tidak mengikat. Kalau di MUI seperti semacam fatwa. Gitu ya. Tapi kalau fatwa mengikat. Kalau LO tidak. Contoh kemarin kita ada klien kita didakwa soal perkara ini kan kita bisa buat legal opini soal perkaranya itu pendapat hukum. Atau ada seseorang datang mengadukan persoalan hukumnya, kita dari advokat bisa memberikan legal opini dan itu tidak mengikat buat dia. Dan tidak mengikat buat aparat. Itu juga tidak mudah, tidak begitu dia dapat LO, dapat pendapat hukum dari kejaksaan, terus ke SDM sudah mudah, tidak juga begitu. Dulu LO ini tahu tidak dia punya substansinya dengan pendapat ahli biasanya kalau di persidangan itu semua legal opinion. Beda. Dia pendapat hukum Lebih kalau pendapat ada yang kemarin contoh waktu proses pergantian DPR itu kan itu kan LO kan dikeluarkan oleh DPR seperti itu. Lebih pada kronologisnya begini dan ini masukannya. Kalau LO yang soal tambang ini yang banyak marak di media kita baca itu saya bingung juga kemarin itu. Nah, apakah LO itu bisa menghidupkan izin? Itu yang jadi ini. Nah, persoalannya yang harus digugat, harus keputusan pengadilan. Mestinya pengadilan. Iya, harusnya. Kalau yang meragukan dengan kebijakan pemerintah dengan keputusannya tidak menghidupkan izin itu ya gugatlah. Kalau sudah ada keputusannya itu baru. Tapi kalau LO, kita tidak tahu apakah ada ruang yang memberikan. Mungkin ada ruang. Iya di Undang-Undang Cipta peraturan atau Kerja itu soal penafsiran Penafsiran. dari keputusan menteri atau peraturan menteri nomor 18 bukan itu ya. Tapi Ombudsman dengan pengadilan. Bukan kejaksaan. Nah, LO yang rame ini kan ada buntut lain juga. Ketika Bupati Morowali itu menyatakan ada 5 yang keluar yang diduga nomor suratnya itu palsu dan Bupati merasa tidak pernah menandatangani. Diduga ya. Ya. Bukan di dokumennya. Bukan di dokumen yudnya. Kan setelah ada semacam wilayah, mungkin soal wilayahnya. Nah, Bupati kan memberi pengantar. Nah, yang 5 itu Bupati merasa tidak pernah memberi pengantar. Di situ saja masalahnya waktu itu. Sehingga rame lah ini sampai Bupati mau digugat dan sebagainya. Penyerahan dokumen dari Bupati waktu pemindahan kewenangan. Nah, harusnya dokumen itu dipindahkan dari kabupaten ke provinsi. Itu harus ada surat pengantar dari Bupati. Nah, surat pengantarnya itulah yang diduga dipalsukan. Yang marak kemarin itu. Sampai Bupati melapor ke Polres. Melapor ke Polres dan ya pihak perusahaan yang merasa juga tidak memalsukan itu memakai jasa hukum untuk melapor balik Bupati dan konversi persnya itu kan sesuatu yang belum dibuktikan kebenarannya mau dilapor balik kan ya. Tapi itulah LO ini banyak ya sedikit plus minusnya. Menurut saya banyak plus minusnya. Tapi yang terpenting mau LO mau apa, yang terpenting adalah semangat daerah ini. Daerah ini semangatnya bagaimana derasnya arus investasi yang masuk ke daerah ini, utamanya di sektor pertambangan nikel itu bisa berdampak langsung terhadap pendapatan daerah. Nah, sebetulnya itu semangat daerah ini, semangat Pagubla utamanya bersama Wagub. Nah, itu yang kemarin kita sebut sebagai
Sulteng Incorporated yang kemudian berubah lagi menjadi Semua Bisa Kerja. Tapi isinya sama-sama dan ada yang berbeda juga dari sini. Nah kira-kira begitu, Pak Tio. Artinya mudah-mudahan lah yang lain sudah bisa kalau ternyata seperti ini rupanya. Nah terkait kira-kira saya lihat jadi begini jadinya nih, kalau situasi ini. Kan ada dulu anunya di hukum itu job-jobnya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tapi ELO ini kayaknya kalau hal yang sulit ya dipermudah saja. Ya begitu. Tidak begitu. Tidak melanggar. Tidak melanggar asas. Iya, selama tidak melanggar Tidak asas. melanggar, tidak. Iya. Mempermudah itu bukan berarti harus menabrak jumlah aturan, nggak juga begitu. Kecuali namanya kebijaksanaan. Namanya kebijakan itu ya pasti melanggar. Saya ingat dosen-dosen, namanya kebijakan itu pasti melanggar. Kebijaksanaan. Sejauh ini kan ELO itu sah-sah saja. Ya. Sah-sah saja. Legal ya? Iya legal, selama prosesnya. Ada orang Benar. saling menggugat itu urusan lain juga, itu Lain. urusan hukum lain juga itu. Ada lagi, saya baca tadi itu ada yang melapor soal LO itu, siapa? Ada perusahaan dilapor dengan kepala SDM. Saya tidak baca Yang yang Hartati. Hartati ya. Tadi itu. Iya, itu bagaimana itu? Menerbitkan apa? Karena kok kayak baca perusahaannya Ya. 2000 berapa itu baru terbentuk, Sudah dapat tapi izin isinya usaha. sudah Izin berapa tahun, operasional ya? 2013 misalnya. Operasi produksi sudah muncul. Jadi memang menjadi aneh juga itu. Mencurigakan ya. Iya. Ya enggak apa-apa. Nanti kan diuji kan Ya. siapa yang benar di antara itu. Apakah? Apa. Nanti lihat regulasi berapa hari penerbitan izin itu kan. Tapi memang kalau kakak Atta bagaimana? Kalau memang perlu ada, memang ini Pak Gub ya, harus ada langkah-langkah penertiban, penataan kembali sistem administrasi. Untuk saat ini Pak Gub minta dihentikan Dihentikan. semua proses-proses itu. Baru Termasuk diatur, LO. Ya, termasuk LO. baru diatur ulang. Nah, bukan misalnya mencampuri kewenangan kejaksaan, enggak. Tapi yang berkaitan dengan yang ada di lingkup Pemda. Nah, Pak Gub ingin memastikan apakah ini proses sudah benar atau tidak. Iya. Itu sebenarnya Itu ya. substansinya itu. Karena daerah berkepentingan bukan hanya soal dokumennya, tapi juga daerah ingin berpendapatan juga. Ya, itu yang Sekaligus soal kepastian, sebenarnya. Kepastian hukum. Kepastian. Orang berinvestasi kan harus. Kepastian hukum Harus, bagi nah. mereka yang berinvestasi dan kepastian pendapatan bagi daerah. itu yang Itu utama. ya. Nah, bagaimana dengan perseroda yang terkait dengan tambang-tambang ini kan dalam rangka memastikan pendapatan daerah itu bisa meningkat melalui tambang itu. Dengan Sudah dibentuk sultan terus sudah. ya, perkembangannya bagaimana nih? Seroda. Ini sekarang lagi konsolidasi mereka, lagi membangun semacam bisnis plan-nya lah. Ini ada beberapa perusahaan yang dibangun belakangan, PT Nikel, Batu, terus apa lagi satu? Ada 3 kalau tidak salah. Bukan apa? Tambak apa namanya bukan? Bukan apa? Lupa ada. Ah, Pokoknya iya. ada 3. Pokoknya itulah intinya bahwa kita berharap perseroda ini bisa Ya, sebentar lagi akan menyusul sudah, Sentrogas kan? ya Sentrogas dan sebagainya untuk Ini proposal lama ini. 10%, iya. Sentrogas, Kita berharap proposal bisa. lama kita ini. Ya. Oke, di luar tadi kita bicara soal tadi Ya. titik berat awalnya dari demo tambang di Kasimba sebagai hadiah ulang tahun gubernur. Nah, yang kedua pelantikan ini bagaimana menurut tenaga-tenaga ahli ini? Termasuk kalau melihat komposisi kabinet ini. Kalau lihat komposisi bagus, bagus. Memang ada banyak juga kritik di letupan-letupan lah di WA Group. Masih orang lama, kira ada juga. Memang harus orang baru. Padahal ini kan birokrat itu, nggak ada lagi istilahnya ini orangnya si A, ini orangnya si B. Siapapun Iya. pemimpinnya. Jadi saya ditanya, ambil orangnya siapa, semua yang dilantik. Jadi tidak ada, semua yang di OPD itu orangnya tak cudi. Kalau bicara orang kan berarti bicara oligarki. Ini saya bilang tidak boleh lagi kita memisah-misahkan Tidak ada ini lagi. masalah yang tidak ada, itu birokrat itu mesin. Jadi
yang diperlukan sekarang adalah bagaimana mendorong OPD ini bekerja maksimal, membangun paradigma baru yang sesuai dengan paradigma atau visi misi gubernur sekarang. Nah itu yang akan kita uji. Dia kemampuan dia rendah terhadap itu ya diganti. Nggak ada urusan dengan ini orangnya siapa orangnya. Kinerja kita lihat. Iya, basisnya di situ. Waktu penetapan itu ada proses seleksi tidak, atau misalnya untuk apa fit and proper test? Untuk tahap ini belum, karena dari sisi ini sudah Jadi semacam job fit saja. Iya, Job fit ya. Ya, pasca ini pergeseran. Jadi pasca ini akan ada semacam Iya. Asesmen. lagi. Oleh Karena ada beberapa dinas lagi yang apa peran tenaga ahli di situ? Tidak ada, tenaga ahli tidak ikut. Kita tidak ikut dalam itu. Di situ murni urusan birokrasi. itu bukan wilayah kita. Tidak lawan debat. Ini harus begini Aduh, konsep kalau bahasanya bukan kekata. untuk orang, bukan orang, tetapi kriteria-kriteria dia. Kalau kita tenaga ahli ini kan membatasi diri, pertama memberi masukan kepada Pak Gubernur, yang kedua membantu Gubernur mendorong OPD ini agar bisa melakukan percepatan dalam. Kalau bahasanya kata dibilang kalau ada saluran tersumbat tenaga ahli. Baru tenaga ahli. Kita mainkan. Mainkan tuh Tapi kan kok saya pernah Kalau soal seleksi OPD saya pernah dengar selentingan harapan Pak Gubernur supaya tenaga ahli ini Ya. membantu dia melakukan pengawalan terhadap kerja-kerja Program OPD. kerja. Iya memang harus begitu. Nah. Harus begitu. Nah, sudah bagaimana? Kita sudah beberapa kali diskusi di tingkat tenaga ahli, beberapa kali kita rapat. Jadi kita grouping berdasarkan isu yang ada di visi-visi Pak Gub. Dari situ akan kita lihat OPD mana yang terkait dengan isu itu. Jadi kita akan bekerja mengawal itu. Begitu. Ya, jadi karena ini barang salah diterjemahkan kita bisa jadi kadis baru kan itu. Dia tidak mengambil alih. Iya, inspektorat. Bisa tidak boleh juga Bisa kontraproduktif nanti kan. Kiri itu kan tidak ya. Iya. Kan ada sempat ada isu bahwa bisa memanggil kewenangan ada tenaga ahli bisa memanggil kepala dinas. Oh, itu nggak boleh. Kalau saya Ini nggak kan setuju. sudah melanggar Memanggil itu urusannya Pak Gub, nggak Iya. boleh dikatakan Pak. Tenaga ahli tidak boleh tenaga ahli. intervensi. Ya itu teman diskusi memastikan bahwa saluran Iya. tidak ada tersumbat Pak. Jangan cuma sih. Artinya salah satunya menghibur kalau lagi galau. Saya juga. Kan satu multifungsi. Iya. Amin kau di sini. Nah, dari bagaimana? Pernah satu kali dia galau sekali kan, terus dia Galau, Pak. Tidak tahu. Jadi waktu galau itu, kalau tidak salah hari Senin, pasca ini evaluasi dari BPKP. Karena memang wajar lah. Temuan BPKP itu dari 9 poin yang ditemukan ada satu poin yang bahwa kecepatan OPD ini jauh sekali dengan kecepatan visi Pak Gub. Pak Gub sudah sangat jauh, cepat. sudah sangat jauh gerakannya, sementara OPD masih ketinggalan. Hmm. Nah, memang wajar karena itu kan masih Langgam lama. Transisi ya. transisi Ya, masih langgam masih- lama yang betul. digunakan. Seru. Nah terus belum lagi RPJMD juga baru disahkan. Sahkan. Nah, jadi masih menggunakan RPJMD lama. Jadi wajar lah itu. Sebetulnya bukan juga galau dia, tapi nah makanya di situ dia tanya, Nah, itu masih ada tamu? Nanti sudah tidak ada tamu Pak Gub. gitu ya. Iya, kecuali yang di bawah. Itu yang di bawah apa itu? Tamu juga, tapi uka-uka, buang keluar itu. Sudah suruh naik semua kemana? Itu di sawer. Bisa. Terus dia sawar, dia lega lagi. Terus dia jalan, sudah kita jalan warung kopi. Beliau ke warung kopi, kita ambil porsi yang lain. Jurusan yang lain. Ya. Kalau pengalaman penasehat Saya dengan Pak Gub itu terus terang saya belum pernah injak ruangannya Pak Gub. Nah, Jadi Selama saya jadi cuma- PH. Selama jadi PH, keluar SK jadi penasihat hukum. nah, Tapi kalau bersentuhan dengan Biro Hukum dan ini sudah sering. Nah, pernah saya bertemu waktu perkara pertama kita digugat, saya menghadap di iya sudah sebelum lanjut berapa perkara sudah dua masuk ini. Dua ya? Dua kalau yang masalah tambang. Hmm. Dua kita kalau sengketa informasi kita belum tahu ada tidak masuk sengketa. Kalau tambang ada dua sekarang.
Saya ketemu, maka jadi ini ada gugatan masuk nih. Lawan, jangan seperti yang lalu-lalu. Itu Pak sampai titik darah penghabisan. Saya bilang kita ini prajurit. Jadi kalau diperintahkan kita melawan. Ya, seperti saya kita. Yang dibela ini adalah wibawa pemerintah. Iya. Itu pemerintah jadi apapun. Makanya kita biasa berguyon dengan teman-teman ya sampai tadi malam dengan Isman itu tuh. Iya. Yang di grup saya bilang Isman, aku boleh buat pasukanmu dan pasukanku berhadapan. Kalau aku mau Isman bilang di grup, saya mau gugat ini TA ini tidak jelas kerjanya. Saya bilang mainkan Isman. Jadi muncullah Rahman. Kalau begitu kita berhadapan. Saya pengacara Pemda. Siapkan pasukanmu, saya siapkan pasukanku. Jadi itu lebih pada kita mewakili kepentingan. Tapi saya cepat tidur tadi malam. Jam 1 maksudnya, jam 1 sudah. Jadi kan di dalam SK itu kita lebih pada titik beratnya mewakili kepentingan hukum Pemprov di pengadilan ketika bersengketa itu. Kita dibayar pokoknya segala macam insentif di situ. Kalau soal-soal insentif bulanan tidak kita dapat, cuma perkara Pergub 13 seperti itu. Dan diatur oleh jasa ke Menteri Keuangan, jasa penasihat hukum itu ada. Berarti semakin banyak perkara, semakin banyak umat. Ini kan sebenarnya kalau kita melihat dengan substansi ini kan bertentangan sekali. Kita berfungsi untuk menutup celah, jangan sampai ada gugatan masuk sama Pemprov. Tapi berharap ada dapat honor atur dalam itu ya, berdasarkan perkara itu ada besarannya per perkara. Banyak orang, berapa orang? Kalau sekarang kan kita ada 5. 5 itu ada 1 diangkat jadi naik tenaga ahli, tinggal 4 memang tetap di SK di sini 5 itu. Itu mewakili, kalau tidak salah kemarin itu ada dari relawan advokat tim kemarin. Dia di bawah taktis Biro Hukum. Enggak, itu SK Gubernur. SK Gubernur. Jadi dengan kita Biro Hukum koordinatif. Ya, kita dan kalau dalam kuasa orang Biro Hukum juga masuk sebagai. Jadi selama jadi ini kan sudah mulai ada gugatan ini dari tenaga ahli, terutama dari teman sendiri. Iya. Tidak jelas kerja. Tidak sampai begitu. Dan substansinya juga apa yang dia mau gugat. Ya, memang banyak pertanyaan dari teman-teman ini tenaga ahli apa kerjaan apa. Kan tidak semua bisa diekspos ini apa pekerjaan tenaga ahli. Sebetulnya banyak sekali. Gampang sekali, lihat saja SK-nya di situ kan fungsi dan tugas ada diskusi. Tenaga ahli yang dekatnya Pagu, padahal bukan hanya sekedar itu. Iya. Ada banyak pekerjaan di luar itu. Bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya terus sekedar apa itu? Banyak kita menarasikan keinginan Pagu dalam konsen untuk diterjemahkan dalam program oleh SKPD, kira-kira kayak begitu. Nah itu tugas berat juga itu kalau kita itu sampai bermalam-malam itu. Nah, memang ada orang yang juga telaten di bidang itu kan. Iya. Kalau kita ini kan cuap-cuap saja. Karena kita cuap-cuap, kita diajak terus, ayo dampingin dulu ketemuin. Ya, begitu. Makanya terlihat ada yang menonjol, ada yang tidak menonjol. Padahal itu cuma karena tangkapan kamera saja. Ya. Ada yang tertangkap kamera, ada yang tidak tertangkap kamera. Padahal yang tidak tertangkap kamera ini yang Iya. Kalau dalam pokoknya dalang dia Pak. Iya. Dalang itu ini mah. sutradara. Tertangkap misalnya kemarin aktivitas yang tertangkap oleh kamera paling tidak ada 2 aktivitas TA ya. Satu ikut mewakili gubernur menghadiri aksi di Kasimbar, terus mendampingi Pak Gub dalam pelantikan, mendampingi Pak Gub rapat virtual dengan Presiden tentang perkembangan Omikron ini. Ya, itu bersama Kapolda dan Danrem. Terus ada yang mendampingi Pak Gub. Kemarin juga ada tamu dari Tojo Una-Una itu bicara soal Kepulauan Tokean. Jadi berganti-ganti juga begitu. Jadi tidak monoton. Terus ada juga kemarin kunjungan dari TGUPP di Makassar. Nah, mereka tidak ketemu juga dengan tenaga ahli berdiskusi apa yang karena ada semacam rencana-rencana kerjasama berkaitan dengan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Jadi itu semua yang disambungkan.
Ada yang memang bertugasnya di sekretariat mengurusi kepentingan TA. Jadi kan ada kepala sekretariat TA. Jadi itu urusan administrasi dia, keseharian dia. Menyiapkan rapat, menyiapkan macam-macam. TA ini punya ruangan tidak di sana? Ada ruangan di lantai 1. Jadi kalau sebelum di lift belok kanan, itu ruang TA. Masing-masing. Tidak, kursi kita hanya berapa? Kita ada 11 TA, kursi ada 7 kali. Di situ. Makanya Roni bilang di mana saya punya meja, baru pangku saja kita. Berarti banyak apa? Sebetulnya kita TA ini tidak perlu. Kita ini Malah dibawa di basementnya. kita bekerja di mana saja kita bisa bekerja. Yang diperlukan itu ada sekretariat saja untuk Pengadministrasian. kegiatan. Karena kita juga dituntut juga membuat laporan kerja harian. Oh, iya. Ada laporan? Ada laporannya jadi Terkait dengan iya. insentif. Itu ya? Laporan. Jadi kita TA ini duduk di warung kopi sekalipun itu bekerja Ya. karena di situ menyerap aspirasi, banyak sekali kritikan masuk begitu juga. ya. Termasuk menerima proposal tidak? Tidak. Iya. Kalau proposal kita tidak menerima proposal. Siapa yang terima kalau proposal? Tadi tuh sama banyak proposal. Ini proposal bagaimana ini? Sudah 1,5 ada di sini nih. Satu orang bawa 20 proposal. Satu orang. Satu orang membawa 20 proposal. Saya bilang astaga, ini bagi masalah sorted bye-bye dulu. Saya mau serius sedikit ini. Apa yang selama perjalanan kerja-kerja gubernur sejak dilantik ini, apa yang membuat dia risau terkait implementasi visi misinya? So, apa ya? Kalau risau juga sebetulnya tidak risau. Tapi memang kalau ya tadi itu belum connect antara Pak Gub dengan OPD-nya. Iya. Jadi ini kan transisi itu kan dia memang terlihat seperti orang risau dia karena ini mengelola transisi ini juga butuh skill sendiri nih. Ya tidak, kadang-kadang ini masalah teknis. Mhm. Apalagi kalau dilihat mau ada pergantian, Mhm. memang tidak ada yang fokus itu. Kadis-kadis apa semua tidak ada yang fokus. Kalau Itu. busuk Mungkin itu yang terjadi. Lihat ya. Al Khairat sampai beritakan itu kan tanggal sekian, tanggal 7 pelantikan Kadis Kalangkabut. Ya kan sampai begitu di berita itu. Iya. Kadis Kalangkabut wajar lah. Sejak beberapa gubernur lalu kalau mau ada pergantian itu pasti. Tapi tadi saya lihat di kantor pasca pelantikan sudah bagus, sudah agak kondusif. Jadi tidak seperti 1 hari sebelum pelantikan itu lalu lalang orang itu seperti mau kiamat kantor gubernur. Ada satu yang saya lihat di komposisi itu yang sempat jadi tanda kutip ya sorotan terkait kepala dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Kaban ya Kabarnya. yang diisi oleh Laki-laki. laki-laki. Bagi apa sebenarnya? Ya, Kalau mencoba mewakili pertanyaan publik toh, apa dasarnya sampai? ya dia punya, kalau mungkin Pak Gub melihat dia punya kemampuan di bidang itu. Dan urusan itu kan tidak mesti harus diurus oleh perempuan. Kita juga tidak boleh terlalu bias gender lah dalam urusan ini. Bahwa urusan perempuan hanya bisa diurus oleh perempuan. Enggak, saya kira ada bocoran. Tidak ada juga. Tapi yang diganti itu juga laki-laki kan? Laki-laki, Ihsan Basir. Ihsan Basir ke Pak Jubair kan? Pak Jubair. Baju Saya baik. sempat baca ya. Tapi memang kalau Ihsan Basir ini, saya pernah duduk satu meja dalam satu seminar. Memang dia berpikir bahwa sekarang perlu seorang laki-laki menjadi media untuk sosialisasi kesetaraan gender. Kalau ke perempuan yang menjadi media itu kurang efektif. Perlu laki-laki. Terkesan lebih menyerang kepada laki-laki. Iya, karena bukan itu. Kalau perempuan kadang-kadang laki-laki jadi yang menerima itu Iya, jadi seolah-olah hanya ke perempuan. Iya, seolah-olah masalah dari laki-laki kan. Sementara laki-laki dia tidak akan bisa menerima itu. Ya, itulah makanya. Sementara bicara kesetaraan gender itu harus dua-dua. Ya. Itu kan Tapi dua-dua. kalau Ibu Ketua DPR dia tidak setuju. Tidak setuju. Dia tidak setuju dengan laki-laki menjadi kaban. Ya. Nah, ya, itu dia. Karena menurut Ibu Ketua DPR, ya urusan perempuan kan banyak hal-hal yang mestinya laki-laki tidak tahu. Ya. Nah, ada hal-hal yang sensitif di situ. Nah, mungkin ini pandangan kalau dari sisi perempuan ya, agak ke dalam istilahnya.
Tapi kalau pandangan lain kan keluar melihat kalau laki-laki ya supaya laki-laki yang lain bisa lebih paham. Tapi kalau dari sisi legalitas kan ya sah-sah saja karena Iya. tidak diatur. Tidak diatur. Harus perempuan atau harus laki-laki. Nah, itu yang Kan menjadi pertanyaan dalam publik. dalam kaban itu kan ada divisi-divisi, ada job-job itu kan bisa diisi oleh perempuan kan. Ada bedanya. Iya. Ada berapa bagian di sebuah pemberdayaan perempuan dan anak itu kan bisa diisi oleh perempuan. Tapi saya kira tema ini menarik. Mungkin suatu saat bagus diajak diskusi. Iya. Ya, aktivis perempuan dari OPD membicarakan soal ini. Iya. Ya karena Perlukah ya badan itu dipimpin Ini oleh oleh laki-laki? sementara kan apa riskan juga badannya namanya perempuan tuh itu yang ada kan umurnya perempuan dan anak tuh baru Saya tidak tahu ya, tapi kalau saya coba bandingkan Iya. pada masa-masa masih Pak Gublongki pernah ada satu masa kepala dinasnya perempuan, Ya. kemudian diganti laki-laki. Tapi dinamis yang laki-laki dalam membuat meng-create program-program yang inovatif dalam pemberdayaan perempuan ini. Tapi kalau saya melihat ini bukan soal dia laki-laki atau dia perempuan, tapi ini kan juga soal skill. Ya. Bahwa skill itu tidak bisa juga disederhanakan hanya pada jenis kelamin. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, yang penting dia punya kemampuan di bidang itu. Kenapa tidak? Kan kepentingan kita ini kan bagaimana mendorong kemajuan pembangunan, termasuk diantaranya di sektor perempuan dan anak. Jadi pada manajemen Ya. Tapi kalau ada, menurut saya kalau ada perempuan yang akan lebih punya baik. kemampuan Jauh lebih itu, baik. iya. apa skillnya lebih baik ya kenapa Iya. tidak perempuan itu Sama. Karena biar bagaimana kadang-kadang Tapi saya setuju isu ini ya harus perlu diskusi Ya, agak serius. Sama dengan itu ada cerita tuh habis rokok. ada seorang sarjana sosial ini melamar ke perusahaannya Habibie. Panggil Habibie. Kau ini sarjana sosial, kenapa berani datang melamar ini di sini soal teknik? Nanti kira iklan kita. Dia bilang, Pak Habibie, saya ini sarjana sosial, mengatur tentang manusia, kehidupan manusia. Kan di sini pakai manusia. Iya. Berarti saya bisa masuk jadi karyawan di sini. Ah, itulah soal pada kemampuan. Habis. Jadi Kecuali itu pekerjaan khusus untuk model pakaian perempuan yang harus perempuan. Kita laki-laki. apa? Banyak disuruh banyak yang apa namanya? Perancang busana. Perancang busana itu laki-laki. Termasuk Anak-anak. chef itu. Iya. Banyak laki-laki. Termasuk anaknya Nah, menteri itu artinya pertahanan apa? itu Itu di Amerika artinya- perancang busana. Bahwa hal-hal yang semacam itu bukan urusan jenis kelamin. Iya. Iya. Ini Masa urusan kita ada skill. Ini soal skill. Chef-chef Talenta juga. Kalau yang kodratifnya kan menyusui, tidak mungkin diwakili oleh laki-laki, itu hamil, haid. Tapi kalau peran-peran lain bisa lah cuci baju, masak. tapi jangan lupa menurut saya soal keterwakilan itu Ya, penting. itu ya. Penting. Ya, kalau dalam Secara undang-undang kita politik. memang haruskan itu afirmasi. Keterwakilan. Afirmasi. Bahwa perempuan itu ya harus diberi ruang juga. Ah. Mungkin kenapa perempuan dinilai tidak punya kemampuan ya karena tidak Mungkin diberi ruang. itu. Tapi saya kira kan di kabinet Pak Gup ini ada yang luar biasa. Misalnya kepala Bapeda Iya. itu seorang Iya. perempuan. Dari Maksudnya luar Dari biasa. sosial juga perempuan. Luar biasa menurut saya. Dari sosial. Pariwisata juga. Orang yang akan Pariwisata. merencanakan ya, soal pembangunan itu. Jadi Seorang- tidak bias gender lah ini. Ya. Kepala BKKBN. Kita berharap kan dari pikiran-pikiran itu dari seorang perempuan merencanakan Sulawesi Tengah, nah, Sulawesi Tengah bisa lebih maju lah. ada kelembutan. Iya. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu jangan dipisahkan berdasarkan tema begitu. Jadi seolah-olah tema ini khusus perempuan, tema ini khusus laki-laki, nggak boleh juga begitu. Itu kan jadinya kalau dia afirmatif Iya. itu kan pada akhirnya tematik jadinya ini. Justru Afirmatif bukan pada temanya, afirmatif pada peran, Peran. dia, pada jumlah dia, Ruang yang pada diberikan, ruang ya. yang diberikan. Misalnya kadis sosial perempuan, kadis kan banyak perempuan juga kemarin yang dilantik. Bapeda Tidak beda perempuan. pertama barangkali ini
seorang perempuan Kalau perempuan. menjadi kepala Bapeda yang merencanakan Sulawesi Tengah ini 25 tahun ke depan mau apa ya, dia di situ intinya. Jadi kalau ada kekhawatiran akan jadi pembahasan di warung kopi, di publik tentang Dinas 1 ini dipimpin oleh laki-laki, saya kira terlalu berlebihan. Ya. juga. Tidak perlu dikhawatirkan. Pokoknya Clear lah. Bismillah, jalan, insya Allah bagus. Artinya mereka kita harap akan dia sudah bisa menerjemahkan visi misi gubernur karena sudah tidak ada beban, sudah barusan dilantik. Beda kalau yang belum dilantik ini kan berpikir-pikir. Saya mau pikir ini, mau diganti juga dan dia terus semua. Nah, sekarang sudah stabil. Kalau kemarin Iya. begitu Kak Tia. Ada malah kalau kita baca berita Lahera kemarin itu ada malah satu kadis belum mau menandatangani surat. Takut. Dia bukan masih karena belum stabil ini masih mau dipertahankan saya atau jangan tidak Pak. Dia bilang sudah nanti tanda tangan nanti selesai pelantikan saja kan. Karena besok sudah mau pelantikan. Sudah. Sampai segitunya. Sampai segitu Pak. Oke, kita terakhir ada closing statement dari ini teman-teman ini melihat perkembangan Sulawesi Tengah. Kalau saya dalam konteks pemerintahan, insya Allah pasca pelantikan ini semua berjalan on the track sudah. Termasuk juga kegiatan bisnis daerah akan berjalan dalam waktu karena konsolidasi ini sudah berjalan sangat efektif sekali, sudah sangat kuat. Dan yang pasti pemerintahan ini masih butuh masukan, kritikan, dukungan juga, doa dari semua pihak. Karena daerah ini yang milik kita, bukan milik Pak Gub, bukan milik Partai Nasdem, bukan milik, tapi milik kita semua. Begitu kalau dari saya Kak Tio. Kalau Kakak, Ya, saya menggarisbawahi bahwa kita butuh kritik, Ya. butuh kritik. Pemerintahan Pak Gub ini butuh kritik dari seluruh masyarakat. iya. Kenapa kita butuh kritik? Karena ini kan ada hal yang baru yang dibawa oleh Pak Gub ini dalam visi misinya, yang itu berbeda dengan pemerintahan yang lama. Sebelumnya. Nah, ini kan harus dikritisi Iya, agar iya. jalannya bisa on the track itu. Betul. Nah, kita misalnya di partai itu selalu memberikan kritikan-kritikan yang konstruktif, karena bagaimanapun tugas partai politik itu kan mengawasi pemerintahan ini agar berjalan dengan baik. Jadi berarti siap juga Ya, menjadi mitra kritis ya. minta kritis. Iya, dukungan itu tidak mesti harus memuja-muji. Ya justru saya berpikir kritis itu harus ditempatkan seperti topi di kepala, pujian seperti sepatu di kaki. Karena kalau pujian dia tempatkan di kepala, waduh bisa kita tidak tidak bisa. Dukungan kritis itulah justru yang sangat diperlukan. Kalau bahasa apanya itu yang gini, lebih baik kita hancur lebur karena seribu kritikan daripada kita berdiri tegak karena satu sanjungan. Itu bahasa itu. Jadi kalau saya pasca mutasi yang kemarin pelantikan ini, saya kira ini Pak Gub sudah mempertontonkan bagaimana politik yang bijaksana kan. Kan itu banyak kritikan, masih ada orang lama, masih ada ini sudah buktikan bahwa kita ini tidak ada. Ya, bahwa tidak ada orang lama, tidak ada orang baru. sekat. Makanya ya kita kembalikan saja pasca ini. Mari kita sama-sama kembali semua ya. Birokrat silakan kerja dengan nyaman, petani silakan bertani, buruh silakan, nelayan silakan bekerja. Pesan kita itu saja, Pak Gub. Mari kita jemput yang tertinggal, kita sapa yang terlupa, kita bawa yang setia. Jadi intinya saya mau tutup, saya mau anu juga ya. Pokoknya jangan cepat terbuai oleh tepuk tangan. Iya. Karena nyamuk mati karena tepuk tangan. Hancur lebur karena 1000 kritikan daripada kita berdiri tegak karena satu pujian. Oke, sip. Bagus cerita kita obrolan kita hari ini. Obras, obrolan santai.
Nanti kita bahas soal untuk soal apa namanya connecting. Oh iya. Connecting. Ya, itu juga salah satu program unggulan Kajudi. Iya kan, karena Iya. mau menghadapi IKN, nah Iya, itu betul. kita sudah mulai harus bahas Iya. sejauh mana progres dan perencanaannya. Iya.